kajian pertama ini ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kata Ibu masih tentang materi tazkiyatun nafs. Kenapa sepenting itu tazkiyatun nafs, Ibu? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu ibarat raja. Jadi segala tindak tanduk kita itu yang mengendalikannya itu bukan akal, tapi qalbu. Jadi ada namanya sadar, ada namanya qalbu. Ranahnya syaitan itu sampai sadar. Yuwas fil sufi sudur rima. Ini sampai sadar, sampai dada bagian terluar. Tapi yang bagian paling dalam namanya qalbu. Di sanalah disimpan instalasi perjanjian kita dengan Rabb kita. Yang pernah disampaikan Quran surat Al-A'raf bahwa kita itu pernah berjanji di alam ruh. Kata Allah, siapakah Tuhan kalian? Kita di alam ruh pernah berjanji, pernah bersumpah, pernah berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sebagai fitrah. Makanya fitrah itu kan instalasi awal ya, dan itu sejalan dengan jiwa. Kalau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah atau hati nurani, pasti nggak enak. Pasti nggak enak hati sebenarnya. Karena manusia itu pada dasarnya Rahman Rahim. Misalnya na'udzubillahi min dzalik, baru aja kemarin kisahnya ya, seorang ibunya ada bayinya dibuang ke mana ada kelihatan dari jembatan masih daerah Bandung. Bayi baru lahir dibuang ke sungai. Jadi asal udah biasa deh, gitu kan, udah biasa. Tapi saya yakin itu pertama kali ngebuang nama pasti hati teh hati nuraninya bergejolak, bertentangan dengan hati nurani teh ada rasa jangan ini salah. Sering nggak ngerasain seperti itu? Jangan ini salah. Nah itu teh fitrah, itu teh hati nurani, itulah instalasi dari Allah, itu radarnya. Maka yang harus diaktifkan teh itunya teh, harus aktif teh itu diaktifkan. Dan Rasulullah SAW itu dibelah pembelahan dada itu kan, dan dibuang bagian sadarnya, dibuang bagian syaitannya oleh malaikat. Jadi Rasulullah mah sudah memang dijadikan duta seluruh alamnya. Kan kalau namanya jadi duta aja nih, duta sampo ya. Kira-kira dipilihnya yang di mana? Apakah nu ketombean? Apakah nu bisa saja? Pasti nu kaset ya, nu kaset, nu gelis. Ini duta seluruh alam. Apakah mau Allah memilih yang biasa-biasa saja? Maka Allah pilihkan dari nasab yang terbaik, tubuhnya yang terbaik, hatinya dipilih dengan dari hati ruh yang terbaik. Itu untuk dijadikan duta seluruh alam sampai alam jin. Hari kita kan enggak ya. Kita duta naon? duta bantal.
duta keluarga ya. Pelor, tempel, perem. Kita duta ini, duta spring bed gitu ya. Pangtibrana gitu. Jadi gitu kata ibu. Ada yang bagian Allah tuh, qalb. Maka menurut penelitian di jantung itu teh, di hati itu teh juga ada jantungnya. Maaf, kebalik. Di hati itu, di kolbu itu juga ada jantungnya. Jadi jantung teh ada dua, jantung secara jantung, kemudian hati bukan jantung, otak. Kan mikir ku ini atau ku ini? Ibu pikir ku akal ini atau ku ini? Ada dua kan? Maka otak tuh ada dua. Yang ini untuk berpikir logis, yang ini untuk berpikir irasional. Kepikiran gak sih surga neraka? Kalau diudak secara logis, kepikiran gak? Pikiran gak? Semua mungkin di mana gitunya. Terus kayak manusia antrinya gimana? Nanti dibangkitkan jadi secara logika nggak mungkin kalau kita memakai otak ini, akal. Allah nggak kelihatan. Kita pakai otak ini, tapi terasa kan? Terasa rahmat Allah, terasa sendu ketika dibacakan Quran, tiba-tiba sedih, tiba-tiba merasa damai. Nah itulah qalbu, itulah otaknya yang pernah Allah ambil perjanjiannya, disimpan di sana instalasinya. Jadi kita perlu aktifkan itu, perlu diaktifkan itunya. Nah, Nabi mah teu inget dulu di alam ruh saya pernah berjanji seperti itu gitu? Nggak pernah ingat, nggak pernah, tapi ada rekamannya. Sama seperti kita bayi. Kata ibu waktu bayi, ibu inget dulu bayi gimana? Waktu bayi ibu inget nggak? Nyusu inget nggak ke ibunya? Bahwa lama cina, sok naik tangkal jambu, inget nggak? Enggak. Tapi ada buktinya nggak? Ada buktinya. Nah, iya buktinya video. Nah ini buktinya foto. Oh iya ya. Maka Allah ketika itu mana buktinya? Nah, hatinya tiba-tiba mendengar surah bacaan Al-Quran, tersentuh hatinya. Disebutkan nama Allah, ya gitu ada Allah teh, tidak terlihat tapi terasa. Punten-punten nih, seperti gas ya, tidak terlihat ya Bu. Kerasa nggak Bu? Rasanya terasa dan terdengar itu. Plus pernah nggak kelihatan. Kalau untuk hal yang sepele saja Allah mampu menciptakan hal itu, maka Allah juga mampu membuat kita tidak bisa melihat Allah. Gitu, jadi bisa dirasanya oleh hati. Terasa nggak oleh teteh ibu? Kehadiran Allah itu kerasa dengan beberapa keajaibannya. Terasa ya? Maka salah satu doa mustajab itu nih, jadi kemarin dengar kajian ini ya. Salah satu tips ketika kita ingin doa, ingin ingin berdoa ketika melihat keajaiban Allah. Ketika melihat keajaiban Allah terjadi, maka doa di sana. Maka memintalah hal yang mustahil di sana. Banyak kan sekarang cerita, mau ada yang cerita, ya abimani asa mustahil lah, ibu langsung diminta dan berdoa. Ini sama dalilnya ketika di Quran surat Maryam. Ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab Maryam, kemudian bertanya, Maryam, ini dari mana? Buah-buahan ini dari mana? Kata Maryam, ini dari Allah. Satu kali, dua kali kata di Al-Quran. Maka ketika itu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikanlah aku keturunan. Karena lihat tadi keajaiban tadi. Kalau Allah saja bisa membuat keajaiban itu, yang tadinya buahnya harusnya datang di musim dingin, tapi buah-buahnya musim panas. Tapi musim panas, tapi buah-buahnya musim dingin. Asal nggak ada, mundur kita mati usum. Enak kan usum buahnya, usum mangga.
Tapi pas kalau ada, nah ayah buah kan belum ada. Nah gitu, teusum tapi ada waktu itu. Ketika lihat keajaiban itu, kemudian Nabi Zakaria berdoa. Jadi itu teteh, kalau melihat atau mendengar sesuatu yang ajaib, baik itu cerita, kisah atau apa, maka tengadahkan tangan, ikut berdoa. Kita buka Quran surat Fatir 32. Boleh minta dibacakan surahnya sama yang tahsin. Cung. Nih. Baca Haji. Baca tunduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasna al-kitaba alladzina astafayna min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillah wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Masya Allah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi beberapa level seseorang itu dinilai dari interaksinya dengan Al-Quran. Yang pertama, ada golongan yang menzolimi diri sendiri. Kenapa disebut menzolimi diri sendiri?